Yo guys, ya balik lagi. Kali ini gue bakal bahas tentang debut dari Ultraman Gaia Super Supreme Version yang baru debut di Ultra Heroes Expo kemarin. Lah, yang kemarin gimana bang? Buat yang kemarin itu hanyalah kayak ya preview gitu aja. Yaitu sebenarnya sudah stage show yang diselenggarakan di Jepang sana. Cuman baru-baru ini ada yang kayak dari Blu-ray-nya gitu. Makanya kita bisa lihat debut lebih jelas dari Gaia SSV. Gak cuma Gaia SSV aja, ada juga hal menarik lainnya. Jadi tanpa buru-buru lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Ya, seperti yang gue bilang, kita bakal bahas debut perdana dari Ultraman Gaia Super Supreme Version. Gak cuma itu aja, ada juga beberapa hal menarik lainnya yang ada di stage show kali ini. Gua nggak bakal bahas kayak ceritanya gimana-gimana, tapi bahas yang menarik-menariknya aja ya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, jelas debut dari Ultraman Gaia Super Supreme Version. Untuk Gaia SSV bisa dibilang gak terlalu puas liatnya, karena munculnya ya di akhir-akhir. Tapi ya so far kita bisa lihat lah ya bagaimana debut perdana dari Gaia SSV. Ya memang setelah dilihat ya keren. Dan untuk masalah push atau giveaway, setelah banyak yang nonton ini ya malah menimbulkan perdebatan lagi. Dimana setelah nonton ya gue juga berani bilang ini ya fusion. Mau fusion atau giveaway, keduanya yang gak salah. Karena memang sebelum Gaia beralih ke form SSV ini, Agul memberikan cahayanya dan kemudian mereka adu jotos. Setelah adu jotos, Agul yang hilang dan jadi Gaia SSV ini. Gak cuman itu, suara Gran dari Gaia SSV ini juga adalah gabungan Gran Gaia dan Agul. Bahkan lebih kedengaran Grannya Agul sih. Untuk finishing juga ya di sini gabungan Photon Edge dan juga Photon Crusher. Untuk namanya masih nggak tahu, mungkin Photon Edge Crusher atau enggak Crusher Edge kali, nggak tahu lah. Nah dari sinilah gue menilai form ini mau dibilang fusion juga nggak salah. Dari proses perubahannya kayak fusion, Grannya gabungan Gaia dan Agul, dan jurusnya gabungan Gaia dan Agul juga. Bahkan secara desain juga merah birunya kayak gabungan Gaia dan Agul banget. Kalau di Supreme biasa juga emang gitu ya. Cuma di sini birunya lebih banyak, dan juga kalau di Supreme biasa jurus dan Grannya ya dari Gaia itu sendiri. Nah, kalau ada pendapat kalian gimana guys? Dan memang setelah gua lihat ini jadi berasa sayang aja gitu ya soft form yang sekeren ini yang cuma muncul di stage show doang. Untuk saat ini ya kedepannya ya kita nggak tahu. Tapi ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya pas bahas Gaia SSV juga. Kalau mau ada Gaia SSV di live action, entah itu di UGF atau di manapun itu harus ada landasan teorinya dari Agul Supreme sampai bisa menciptakan Gaia Super Supreme Version ini. Di sini juga naratornya bilang, inilah yang terjadi apabila cahaya Gaia dan Agul menjadi satu. Nah, ada kata cahaya Gaia. Apakah jika kamu baik hati memberikan cahaya Gaia ke Fujimi atau Agul bisa jadi Agul SSV? Karena sejauh ini kan cahaya Agul mulu yang dibolak-balik. Yang kedua, varian baru Griza. Ya, di stage show kali ini ada lagi varian baru dari Griza. Setelah yang kayak kuntilanak dan kayak monster beneran yang ada di episode terakhir Ultraman X. Nah, di sini ada varian baru dari Griza lagi. Dimana di sini disebutkan namanya adalah Griza Cell, sebuah benda putih yang terpisah dari objek aslinya. Ini sebenarnya gua nggak terlalu paham sih. Cuman ya yang gue tangkap gini, dikatakan kan benda terpisah. Kemungkinan ini adalah Griza yang tercipta dikarenakan sel-sel dari Griza asli terpecah dan tersebar ke suatu tempat dan dapat melahirkan Griza Cell ini. Mengingat namanya juga ya sel-sel putih-putih nggak tuh? Ya memang bentuk desainnya juga lumayan keren. Cuman ya seluruh tubuhnya ya putih semuanya, nggak ada corak ini tuh. Paling kayak lampu kuning yang kayak zaton itu di kepalanya aja ya. Bahkan nggak cuma yang putih doang, ya warna hitam pun ada. Jadi Griza Cell ini ada yang putih dan juga ada yang hitam ya. Dan dikatakan namanya bukan Griza Cell, tapi di sini namanya adalah Metroshiroid untuk yang putih dan Metrokuroid untuk yang hitam. Shiro dan Kuro, hitam dan putih ya. Namanya juga mirip Meteor Seijin karena katanya dialah yang membuat ini. Mungkin pakai hasilnya Griza kali ya. Punya kesempatan sih bisa dibilang ya si Griza Cell ini buat muncul di UGF ke depannya. Dan seperti yang kita tahu kan, Griza itu gerakannya bisa ngilang-ngilang gitu. Di sini enggak, tapi malah ngesalto-salto nggak jelas. Mungkin karena di stage show kali ya, jadi mau bikin efek yang kayak Griza yang bisa ngilang-ngilang 10 sat-sat gitu, nggak bisa. Lagi buat kostum Griza yang asli ya udah kena repaint. Buat bikin alien Renas di Blazer yang bakal muncul nanti. Makanya kalau bakal muncul lagi, si Grizanya Suburaya harus bikin kostum baru lagi. Dari info yang gue dapet sih ya gitu ya. Yang ketiga, debut Ultraman Zero Wild Burst versi live action. Waduh, ini sih di luar Nurul sih. Ada Zero Wild Burst woy. Dimana seperti yang kita tahu, form ini pertama kali debut pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad kemarin.
dan yang munculnya bentaran doang, dan itu bermodal CGI aja. Makanya munculnya bentaran doang karena make CGI. Tapi pada stage show kali ini form Zero Wild Burst dibikin kostumnya, dan pastinya ini repaint dari Zero biasa. Cuman ya kita sebagai ultra fans, apa itu repaint? Tetap keren dan lebih sangar guys kalau dari gua. Karena dibikin kostumnya, jadi kemungkinan buat muncul di UGF season 4 dan kedepannya bisa banget dipakai buat fighting scene yang 1-2 menitan ke atas. Karena ya nggak pakai CGI lagi, udah full kostum. Apalagi buat kedepannya ini formnya kayaknya bakal dipakai Zero terus. Karena form ini yang ngasih buff ke form-form Zero lainnya. Makanya Zero juga kalau mau jadi form Ultimate Shining, pakai Wild Burst dulu. Dengan adanya versi kostum seharusnya ya bisa lah ya buat kedepannya ada fighting scene buat nih form sebelum Zero jadi Ultimate Shining. Jadi ya nggak langsung set-set gitu. Terakhir, debut Ultraman Z Detsum Rise Claw. Ya, selain Zero Wild Burst, form Z Detsum Rise Claw juga dibikin versi kostum atau versi live actionnya. Waduh, ini juga di luar garis khatulistiwa, di luar angkasa, di luar galaksi, di luar multiverse, masuk pintu surga. Sama seperti Zero Wild Burst juga, form ini debut di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad menggunakan kekuatan penuh dari Belial Rock. Dan katanya memang di form ini waktu di UGF TDS kemarin pakai CGI. Gua kira udah pakai kostum langsung loh, karena ada introduction karakternya. Tapi di Ultra Heroes Expo 2023 ini sudah resmi, form Z Detsum Rise Claw ada kostumnya. Jadi buat kedepannya, dan ada fighting scene juga bisa banget. Gak kayak kemarin yang cuma ngekosin aja. Mantap lah. Dan dengar-dengar Z Detsum Rise Claw versi live action ini debutnya di stage kedua nanti. Ini yang gue bahas masih stage pertama ya. Nah, nanti bakal ada lagi stage keduanya. Dan kemungkinan dari sanalah Z Detsum Rise Claw debut. Ada juga gambar gaya SSP team up bareng Trigger dan Decker. Ini juga kayaknya buat stage show kedua nanti. Waduh, ini patut dinyatakan sih TDG tapi gayanya tarik gaya. Cuman kalau gue salah info ya silakan koreksi ya guys. Oke, ya itu dia untuk pembahasan hal menarik yang ada di Ultra Heroes Expo 2023. Terbilang banyak lah ya budgetnya, yang dimana ini kan buat stage show doang. Tapi budgetnya banyak dari gaya SSP, Griza Cell, Zero Wild Burst, sama Z Detsum Rise Claw versi kostum. Mantap lah subur. Jelas kita nantikan kemunculannya di live action. Kalau memang benar muncul, yang ada kemungkinan besar ya jelas Zero Wild Burst sama Z Detsum Rise Claw. Dan bagi nanya, Bang kok Blazer ada di stage show ini? Ya itu mah jangan heran guys. Namanya juga ya stage show, dan ini juga nggak canon. Stage show yang canonnya jarang guys. Tapi walaupun nggak canon, yang jadi main highlight adalah fan service-nya. Oke, sampai sini dulu video pembahasan kali ini. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di video yang akan datang tentang pembahasan Ultraman lagi di channel Dynamic Rai. Oke, bye-bye.